Semoga Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 sejak dilantik 20 Oktober 2019. Sesuai janjinya, Jokowi akan mengumumkan tim kabinetnya sesudah ia dan Ma'ruf Amin dilantik. Semasa awal pemilu presiden, Jokowi diusung dan didukung koalisi yang terdiri dari 9 partai politik, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI menyusul PBB yang belakangan merapat. Isu yang beredar menyebutkan menteri-menteri di kabinet baru Jokowi Ma'ruf ada yang berasal dari parpol pengusung yang kini menghuni parlemen. Partai Golkar misalnya. Partai yang memiliki 85 kursi di DPR ini, jika tidak ada perubahan, maka bakal mendapat jatah 4 kursi menteri. Mereka yang disebut-sebut bakal menjadi menteri dari Golkar antara lain Airlangga Hartanto, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Zainuddin Amali. Sedangkan Partai Nasdem yang mempunyai 59 kursi disebut-sebut akan mendapat jatah 3 kursi menteri. Mereka yang akan duduk di kabinet Jokowi Ma'ruf seperti Gubernur NTT Victor Laiskodat dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Seperti janji Jokowi, tidak cuma partai pengusung yang dapat jatah. Partai Gerindra yang semasa Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga diajak bergabung. Ada 2 kursi menteri yang kabarnya bakal diisi kader Partai Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian. 2 nama yang disebut-sebut masuk kabinet Jokowi adalah Prabowo Subianto dan Edi Prabowo. Saudara Insinyur Haji Jokowi. Ya baik, dan kita akan langsung berbincang mengenai kursi Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf periode 2019-2024 bersama dengan Bapak Maman Imanul Haq dari pengurus DPP PKB. Assalamualaikum, selamat datang Pak Maman, terima kasih sudah hadir. Dan juga Bapak Roy Suryo dari pengurus DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Pak Roy. Ya, Oke, terima kasih. Tadi kita melihat video mengenai kemarin gitu ya pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Ya. Nah kalau dari Anda sendiri ini berdua dari Partai Demokrat dan juga dari PKB ini, bagaimana menyoroti kemarin pidato Presiden dalam pelantikan Presiden periode kedua dari Bapak Jokowi? Pak Maman dulu mungkin. Iya, saya sebagai mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin sebenarnya melihat pidato ini hampir sama dengan apa yang dipidatokan di Sentul, bahwa ada 5 prioritas yang akan dijadikan program oleh Jokowi Ma'ruf Amin ini. 1 SDM, yang kedua infrastruktur, yang ketiga adalah regulasi yang disederhanakan, setelah itu baru penyerahan birokrasi dan transformasi ekonomi. 5 poin itu. Nah, kelihatan sekali bahwa Presiden kemarin itu ingin gaspol ya dalam bahasa anak milenial itu, sehingga tidak ada kata jeda untuk lalu keduanya bekerja untuk untuk Indonesia. Apalagi acara-acara seremonial seperti inaugurasi yang tadinya diusulkan beberapa teman relawan itu pun diminta untuk tidak dilakukan, tetapi lebih kepada semua berdoa dan mendorong agar Jokowi persis beres dilantik itu langsung bekerja gitu. Oke, kalau Pak Roy dari Demokrat gimana nih Pak? Ya, kami tahu diri dari Demokrat ya, kita termasuk yang tidak mengusung dari awal, karena sejak awal memang Demokrat tuh mengusung Pak Prabowo waktu itu. Tapi kan sekarang kita sudah tahu bahwa Indonesia sudah memiliki pemimpin baru dan kita tidak boleh lagi kemudian terus melawan, karena kita harus mendukung, karena ini kesuksesan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf adalah kesuksesan Indonesia juga. Nah kemarin kalau saya lihat pidatonya tuh Jokowi banget gitu ya. Jadi artinya lepas, tidak seperti pidato kenegaraan biasa, tapi lebih poin-poin, dan menurut saya benar tadi kata Kang Maman bahwa itu merupakan salah satu ciri apa yang harus dilakukan 5 tahun ke depan. Makanya kalau dihubungkan dengan bocoran yang banyak beredar hari-hari ini, bahkan jam-jam ini mendekati hari Rabu nanti pastinya, Rabu jam 9 kan sudah diserahkan SK-nya dan jam 7 sudah dikumpulkan. Memang banyak tokoh-tokoh baru ya, anak-anak muda gitu ya, yang masuk ke dalam kebutuhan yang ada sekarang. Kita tahu industri 4.0 bahkan ke depan 6.0 itu membutuhkan pemikiran yang maju. Cuman kami juga sering mengatakan kalau jangan hanya asal muda dan milenial, tapi harus punya integritas yang baik ya, karena supaya ibaratnya apa ya, jaring-jaring atau katakan ranjau-ranjau yang ada di tiap kementerian itu banyak juga gitu. Hati-hati kalau enggak nanti akan bermasalah sendiri. Apalagi dengan
kabarnya akan ada perubahan beberapa nomenklatur. Kalau menurut saya nanti bisa kita bicarakan, Mas Rizky, itu ada plusnya, ada negatifnya juga. Oke, nah ini juga menyoroti soal menteri-menteri muda gitu ya, yang mana kita tahu tadi terakhir ini sudah ada 5 nama yang memang sudah hadir di istana gitu, diantaranya ada Bapak Mahfud MD, kemudian Nadiem Makarim, ada Erick Thohir, Teti Paruntu dan juga Wisnu Tama. Ini kan bisa dibilang hampir semuanya adalah tokoh-tokoh muda gitu yang mungkin nanti akan masuk ke jajaran menteri berikutnya. Kalau Prof Mahfud sih sudah senior ya, sudah senior ya. Udah pantas lah gitu ya. Pak Mahfud mungkin ya. Nah kalau misalnya dari PKB sendiri ini bagaimana melihat calon-calon menteri muda saat ini? Ya, saya rasa ada optimisme ya yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan pemanggilan misalnya Prof Mahfud dulu lah. Prof Mahfud menjadi optimisme bagi kita, terutama dari teman-teman penggiat anti korupsi yang kemarin agak sedikit kecewa kepada Jokowi karena tidak menolak revisi Undang-Undang KPK dan ketika udah jadi undang-undang tidak menurunkan Perpu. Nah, tetapi ketika Pak Mahfud muncul, maka yang terlihat adalah optimisme bahwa akan ada semacam bridging ya, jembatan komunikasi antara istana dengan teman-teman aktivis, sehingga beberapa persoalan yang tidak diselesaikan di periode pertama soal penegakan hak asasi manusia dan hukum, penegakan hukum itu bisa terselesaikan. Yang kedua, kita bersyukur ya karena Pak Erick Thohir udah mulai dipanggil, lalu ada Wisnu Tama dan teman-teman termasuk Nadiem. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikata Mas Surya betul, beliau pengalaman karena pernah jadi menteri ya. Problem dari pemerintahan Jokowi di periode pertama itu adalah birokrasi. Birokrasi yang lelet, birokrasi yang tidak cepat, birokrasi yang istilah saya kata kuncinya hanya satu, yaitu reformasi birokrasi. Nah, apakah anak-anak muda ini nanti bisa menyelesaikan persoalan mentalitas birokrasi sehingga mampu untuk berlari cepat, mampu untuk lalu melakukan komunikasi dengan tantangan yang global seperti yang dikatakan Pak Jokowi kemarin bahwa eselonisasi kita akan hapuskan. Nah, karena apa? Karena betul terasa saya sebagai anggota DPR merasa bahwa apa yang kita bicarakan dengan menteri itu ternyata tidak bisa dieksekusi karena lambatnya birokrasi di masing-masing kementerian. Beberapa kementerian mempunyai tradisi birokrasi yang sangat lelet dan menjengkelkan, dan itu harus betul-betul dilakukan. Saya minta Pak Erick Thohir, Nadiem dan juga Wisnu Tama misalnya harus membuat lonjakan, jangan sampai mereka jadi boneka para birokrat yang nanti hanya gunting pita, hanya pidato kiri kanan, sementara kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan oleh Jokowi, karena nanti menteri-menteri tidak punya visi misi, harus visi misi presiden. Nah itu harus berlari kencang, menabrak tembok-tembok birokrasi, baru dengan itu kita yakin Indonesia lebih baik. Oke, tapi dengan nama-nama yang sudah hadir ini, kalau dari Pak Roy sendiri, kira-kira optimis tidak tadi dengan yang tadi bilang visinya adalah nanti ingin mendobrak birokrasi yang kita tahu agak sedikit lelet gitu. Pak Roy gimana lihat? Senada saya dengan Kang Maman ya, betul sekali. Saya sih percaya nama-nama tadi yang setidaknya sampai siang ini ya, yang sudah hadir di istana. Kalau menurut saya 4 di antara 5 itu oke ya gitu ya. Jadi mulai dari Prof Mahfud ya, kemudian Nadiem ya, kemudian Wisnu Tama dan juga Pak Erick Thohir. Oke. Satu terus terang saja saya belum kenal siapa dia ya, yang putri itu wanita. Sempat saya tadi tanya juga ke Kang Maman siapa beliau gitu ya gitu, karena kalaupun itu representasi seorang bupati, representasi orang yang muda ya gitu ya, ya jangan asal muda juga gitu ya, karena track record atau rekam jejaknya juga harus benar. Tapi artinya gini, saya juga tahu bahwa kesulitan atau mungkin keruwetan dalam menyusun kabinet ini pasti ada dialami oleh Presiden Jokowi dan juga Kiai Mahmud ya, karena apa, banyak sekali yang akan diajak untuk masuk untuk katakanlah untuk mengamankan posisi, tapi itu akibatnya akan ada kegemukan nanti di beberapa kementerian. Yang kita dengar adalah akan ada banyak posisi wakil menteri ya, di samping juga ada perubahan beberapa nomenklatur, ada yang digabung, ada yang dipisah, ada yang tadinya badan menjadi kementerian, ada yang dari kementerian menjadi badan. Nah, ini proses merubahnya ini tidak mudah, tidak selesai dalam setahun atau bahkan 2 tahun ya, secara administratif, belum lagi internal di dalamnya. Karena misalnya kalau ada kementerian itu tadinya ada beberapa deputy, belum tentu deputy ini kemudian kalau di badan dia langsung bisa menjadi ada posisinya. Demikian juga kalau yang tadinya badan naik itu lebih gampang. Ya, nah, sekali lagi ini kita berharap semua baik untuk rakyat, dan tapi saya percaya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu bisa menyelesaikan dengan insya Allah. Ya, baik, kita akan lanjut perbincangan kita namun usai jeda berikut, dan tetaplah bersama kami.